Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kalau ini kabarnya sahih karena beliau ceritakan di kitab beliau sendiri judulnya Al-Minan Al-Kubra. Tahu Pak artinya Al-Minan? Al-Minan itu artinya karunia, anugerah, anugerah yang agung. Beliau menyebutkan dalam kitabnya yang tebal itu sekitar 600 atau 500 halaman itu Al-Minan Al-Kubra. Di antara karunia yang beliau dapatkan, beliau menyebutnya karunia, adalah kesabaran beliau dengan kelakuan istrinya yang menjengkelkan dan menyakitkan. Beliau menyebutnya sebagai karunia, bukan musibah. Tahu apa? Separah apa kelakuan istrinya? Saya bawa 2 kitab. Sebenarnya kalau dikasih kesempatan bawa kitab lain sebenarnya bisa. Cukup 2 ini aja. Betapa banyak ya, coba bayangkan. Nih, itu kalau seandainya jadikan majelis Pak, ini episode per episode, kita bisa berepisode-episode. Episode para wali yang diuji dengan kelakuan istri. Tuh, 1. Al-Utrujjah fi manibtuliya bi'adaz zaujah. Ini himpunan kisah orang-orang pilihan yang diuji dengan kelakuan istrinya. Alhamdulillah, insya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, adik-adik semuanya, malam hari ini saya mau bercerita. Cerita tapi tidak hanya sebatas cerita, cerita yang mengandung banyak pelajaran hidup bagi kita semuanya. Untuk para jomblo yang belum menikah, cerita ini punya pelajaran berharga. Untuk orang-orang yang sudah menikah, pelajarannya lebih banyak lagi. Saya mau bercerita tentang kisah para aulia, orang-orang terhormat dan terpandang dalam ajaran Islam yang kita kenal dengan istilah wali, jamaknya aulia, para ulama, para aulia yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelakuan para istrinya. Hal yang sama berlaku kebalikannya. Ada laki-laki yang diuji dengan kelakuan istri, tapi banyak juga kisah perempuan yang diuji dengan kelakuan suami. Jadi kalau kita mendapatkan pelajaran besar nanti di balik kisah-kisah ini, hal yang sama juga berlaku bagi para perempuan yang diuji oleh kelakuan suaminya. Dan saya kira itu banyak, apalagi zaman sekarang. Bagi para jomblo, setidaknya apa yang akan kita ceritakan ini memberikan gambaran bahwa menikah itu tidak senikmat yang Anda bayangkan. Menikah itu tidak seenak yang Anda pikirkan. Menikah itu bukan hanya berisikan kesenangan, tapi dia berisikan kesenangan sekaligus ujian. Hatman, pasti. Karena itu sudah janji dari agama, janji dalam Al-Quran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Rasa takut itu akan kita alami dalam hidup. Allah berjanji dalam arti menegaskan pesannya, sungguh kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut. Walju wa naqsim minal amwal wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ahasiban nasu ayutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum asathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahum mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Banyak sekali ayat dalam Al-Qur'anul Karim, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus perjalanan hidup salafus saleh yang hidupnya baik hidup pribadinya maupun rumah tangganya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beragam ujian. Jomblo kalau dengar cerita begini gak usah takut kawin ya, gak usah takut menikah. Karena Anda jomblo atau Anda menikah, ujian itu akan datang, sama aja kan, betul nggak? Saya masih ingat Pak, dulu waktu saya di mahasiswa, guru saya itu ngasih permisalan dengan sangat sederhana. Saya dulu waktu zaman jomblo bilang sama dosen saya, yang mulia, bima tansahani, lau uridu zawaj. Apa nasihat yang kau berikan kepadaku yang mulia, kalau seandainya aku ingin menikah nanti? Ya bunai, ungzur katanya, anakku lihat, ungzur hadal maktab, lihat meja ini. Lau tarfa'u anta binafsik, madza tash'ur? Kalau kamu angkat meja ini sendiri gimana rasanya? Berat kata saya. Meja. Tapi kalau diangkat berdua bukankah ringan? Dosen, artinya kata beliau,
Kalau kamu mendapatkan perempuan yang bisa memahami keadaan kamu, bisa mengerti, bisa mendukung, itu bisa meringankan hidup. Ibarat beban ditanggung bersama, ibarat meja diangkat berdua. Nah, itu motivasi buat jomblo, kira-kira kan begitu. Tapi ingat, kalau sudah menikah, udah pasti ujian itu akan datang. Kadang datang dari pasangan, kadang datang dari mertua, kadang datang dari anak, kadang datang dari saudara, kadang datang dari pekerjaan dan lain-lain. Itu bagi para jomblo. Supaya mindset kita tentang pernikahan bisa dikoreksi dan lebih didewasakan lagi ya, bahwa pernikahan bukan hanya sebatas ekspresi suka dan suka dan cinta semata. Pada akhirnya kita harus mempersiapkan mental, karena sekarang banyak Pak, anak-anak muda yang menikah itu bermodalkan fulus doang. Mengira bahwa kalau sudah banyak fulus aku sudah layak menikah, ternyata tidak. Harus ada kesiapan mental. Nah, Anda akan melihat petikan-petikan kisah yang pahit sekarang tentang orang-orang yang menikah. Dan mereka itu para wali, bukan orang-orang kayak kita. Orang-orang yang bukan cuma abid, bukan cuma ahli ibadah, tapi minal aulia. Dari mana saya tahu itu mereka wali? Bukan saya yang bilang, tapi bisyahadatil aulia wal ulama. Berdasarkan kesaksian para ulama dan para aulia itu sendiri. La ya'lamul wali illal wali. Tidak ada yang bisa mengetahui kewalian seorang wali kecuali wali itu sendiri, ya. Bukan mengada-ngada. Untuk orang-orang sudah menikah, apa pelajaran berharganya? Pelajaran berharganya, kalau kita berkaca sama kisah-kisah beginian Pak, ternyata apa yang kita alami di rumah tangga itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Kalau cuma sedikit sesekali diomelin sama bini gitu, gara-gara kurang duit, atau misalnya punya anak bandel, oh itu nggak ada apa-apanya. Sekarang saya akan membacakan satu persatu. Kisah-kisah pedih, pahit dan penuh derita dari para aulia menyangkut kehidupan rumah tangganya. Saya akan mulai dari kisah Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Saya kira orang pesantren itu sangat familiar dengan nama yang satu ini. Karangannya banyak sekali. Al-Minan Al-Kubra, Al-Mizanul Kubra, Al-Yaqit Al-Jawahir, Lawaqih Al-Anwar Al-Qudsiyah, Al-Kibritul Ahmar. Sabrek-abrek itu karangan Imam Sya'rani. Imam. Ulama kalau sudah mengatakan gelar imam artinya punya kedudukan intelektual yang tinggi di mata para ulama yang lain. Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kalau ini kabarnya sahih karena beliau ceritakan di kitab beliau sendiri judulnya Al-Minan Al-Kubra. Tahu Pak artinya Al-Minan? Al-Minan itu artinya karunia, anugerah yang agung. Beliau menyebutkan dalam kitabnya yang tebal itu sekitar 600 atau 500 halaman itu Al-Minan Al-Kubra. Di antara karunia yang beliau dapatkan, beliau menyebutnya karunia, adalah kesabaran beliau dengan kelakuan istrinya yang menjengkelkan dan menyakitkan. Beliau menyebutnya sebagai karunia, bukan musibah. Tahu apa? Separah apa kelakuan istrinya? Saya bawa 2 kitab. Sebenarnya kalau dikasih kesempatan bawa kitab lain sebenarnya bisa. Cukup 2 ini aja. Betapa banyak ya, coba bayangkan. Nih, itu kalau seandainya jadikan majelis Pak, ini episode per episode, kita bisa berepisode-episode. Episode para wali yang diuji dengan kelakuan istri. Tuh, 1. Al-Utrujjah fi manibtuliya bi'adaz zaujah. Ini himpunan kisah orang-orang pilihan yang diuji dengan kelakuan istrinya. Lihat Pak, berapa halaman ini? Masya Allah, sekitar 160 halaman. Cerita begitu doang. Bapak kalau ngelihat saya geleng-geleng kepala baca beginian itu benar. Ada yang kayak begini, ada ternyata. Ada satu lagi, ini kita sebagiannya pernah saya sampaikan di masjid ini, di forum lain ya. Tapi saya nggak akan mengulang kisah yang sama, kisahnya beda lagi. 107 halaman yang satu. Artinya ditotalkan ini kisah orang-orang yang menderita gara-gara kelakuan istri ini 200 halaman lebih Pak. Oke, sekarang kita akan kutipkan, saya ambil dulu dari sini. Imam Sya'rani itu dibenci sama istrinya. Subhanallah, kok bisa itu? Gimana Ustaz itu? Rasa benci istrinya itu sedalam apa itu kepada suami? Itu ulama loh Pak, ulama besar. Wali min auliyaillahil kibar. Bisyahadatil ulama, berdasarkan kesaksian para ulama itu sendiri. Qala, ini beliau mengutip, penulis kitab ini mengutip perkataan Imam Sya'rani dari kitab Al-Minan. Jadi ini cerita dari beliau sendiri langsung, bukan kata orang. Qala Sya'rani fil Minan. Wa qad waqa'a li zaujati Ummi Abdirrahman
Ini kunyah perempuannya, istrinya Ummu Abdurrahman. Mungkin beliau punya anak namanya Abdurrahman. Annani mazahtu ma'aha. Suatu ketika aku bercanda sama istriku itu. Bercanda niatannya, ngegombalin bahasa zaman sekarang, Dek. Wa qultu laha, aku bilang sama istriku itu. Ana asbaq ilal jannah bidarratik. Aku ini kayaknya lebih masuk surga duluan deh ketimbang kamu. Kata Imam Syaroni sambil bercanda sebenarnya. Tafrashulak baitak wa tamlaulak kal abarik. Nanti aku akan membentangkan permadani untuk kamu wahai istriku. Dan aku akan siapkan, aku akan penuhi ceret-ceret yang berisikan minuman-minuman itu. Digombalin istrinya kayak begitu sama Imam Sya'rani. Wa tantadhiruk hatta taji ilaina. Apa jawaban istrinya ketika digombalin kayak gitu? Fahalafat billahil azim. Istrinya bersumpah demi Allah. Annaha law dakhalatil jannah. Kalau dia masuk surga, wara'at darrataha hunak, dan melihat perhiasan surgawinya itu di sana, rojaat, dia bertekad ingin keluar dari surga itu, gak mau bersama suaminya. Demi Allah aku gak mau sama kamu di surga nanti. Kebayang gak coba itu? Sebenci apa itu bini itu sama suami itu? Ditawari masuk surga, nanti kita berdua sayangku dengan kamu di surga nanti. Aku akan siapkan permadani, ceret-ceret yang berisikan minuman-minuman indah itu. Demi Allah aku tidak akan pernah sudi berdua dengan kamu di surga nanti. Jawaban istrinya. Sebenci itu coba, ada Pak, Bapak punya istri kayak gitu. Sampai ngomong nauzubillahi min zalik gitu loh. Nauzubillahi min zalik, aku berdua sama kamu di surga nanti. Gak ada kan? Itu beliau dibenci sedemikian dahsyat oleh istrinya. Sampai-sampai dia bilang begini. Wa aqamat kharijal jannah abadal abidin. Selama-lamanya aku tidak akan pernah sudi masuk surga bersama kamu wahai Sya'rani. Kira-kira itu istrinya itu. Banyak ini kisah-kisah, saya akan kutipkan sekarang di kitab lain, di antara saya tidak menyebut kejelekan, tapi di antara ujian hidup yang beliau dapatkan dari istrinya itu dikisahkan di kitab Al-Minan. Nanti lihat di internet ada Al-Minan Al-Kubra, itu lihat, Anda kitab tebal, saya ada di rumah, enggak dibawa. Wa mimma an'amallahu tabaraka wa ta'ala bihi alayya, di antara nikmat yang Allah karuniakan kepadaku, kata Imam Sya'rani, di antara nikmat yang Allah karuniakan kepadaku, kathratus sabri ala zaujati. Dahsyatnya kesabaranku atas istriku. Di antara nikmat. Wajariyati idhah, begitu juga dengan budak perempuanku kalau dia sakit. Wala astankif, dengarkan Pak, Imam Sya'rani, alim besar, kata beliau, wala astankif min an amsaha ma tahtaha min qadhurat. Astaghfirullahaladzim. Qadhurat itu artinya kotoran Pak. Kotoran manusia, mohon maaf ya. Kotoran manusia. Beliau itu kadang-kadang membersihkan kotoran istrinya kalau istrinya lagi males BAB kamar mandi. Sampai segitunya. Nih. Idza ajizat anidhihab ilal khala. Kalau istrinya itu lagi males ke kamar mandi, mohon maaf ya, misalnya berak di tempat, dibersihin sama suaminya, sama Imam Sya'rani itu. Kelakuan istrinya kayak apa ini Pak? punya gak istri kayak gitu? Sejengkel-jengkelnya bini sama kita, waktunya BAB ke kamar mandi kan? Beliau ini punya bini, kadang-kadang BAB males, dibersihin sama tangannya itu. Saya Imam Sya'rani itu. Ada yang lebih parah dari itu ternyata Pak. Ada yang lebih parah dari itu. Kisah siapa? Kisah gurunya. Ini murid dengan guru nasibnya sama. Guru beliau namanya Syekh Ali Al-Khawas. Bapak kalau pergi ke Mesir, Imam Sya'rani itu makamnya dengan Syekh Ali Al-Khawas gak begitu berjauhan. Saya alhamdulillah hidup di kos-kosan saya itu kurang lebih ya sekitar 15 menit ke makam Imam Sya'rani dan Syekh Ali Al-Khawas. Jalan kaki kadang-kadang kita. Syekh Ali Al-Khawas ini ummi la yaqra' wa la yaktub. Seorang ulama yang tidak membaca dan tidak menulis. Tetapi dia punya pengetahuan berlimpah tentang agama. Baca Al-Quran, baca sunnah, bisa menjelaskan kandungan Al-Quran dan sunnah. Sekalipun dia tidak pernah sekolah. Oh kok bisa Ustaz? Bisa. Apa yang tidak bisa? Allah kadang
menancapkan pengetahuan-pengetahuan khusus pada hamba-hamba pilihannya, ya itulah yang kita sebut sebagai aulia, punya ilmu laduni. Bahasa orang zaman sekarang ya ilmu laduni. Syekh Ali Al-Khawas. Itu ternyata penderitaan gurunya lebih parah lagi, Pak. Lebih parah lagi, saya akan bacakan ya. Syekh Ali Al-Khawas ini seorang alim wali minal aulia, seorang ulama sekaligus wali. Subhanallah, saya baca kisah ini, pelajaran banyak sekali. Bisa dijadikan satu majlis tersendiri ini. Wa qala fi lawaqih al-anwar al-qudsiyah. Naam, la. Qala al-Imam Al-Munawi. Saya akan bacakan kisah yang agak panjangnya dikit. Ada beberapa kisah yang dikutip di sini menyangkut Ali Al-Khawas. Jadi banyak ini. Kalau sudah banyak sumber mengabarkan berarti benar ini cerita. Banyak ulama mengabarkan Ali Al-Khawas ini istrinya kurang ajar sama suaminya. Bagaimana kisah penderitaan beliau dengan istrinya? Mari kita dengarkan baik-baik. Kata Imam Al-Munawi ini seorang ahli hadis. Jadi kalau ahli hadis bicara tentang sebuah cerita, biasanya dia nggak ngarang-ngarang. Namanya ahli hadis punya ketelitian dalam menyeleksi riwayat. Ya. Al-Munawi bilang dalam kitabnya Al-Kawakib Ad-Durriyah, kana mubtalan bil adha min zaujatihi. Ali Al-Khawas dikisahkan, kata Al-Munawi, diuji dengan kelakuan istrinya. Ma'a qudratihi ala ihlakiha. Padahal dia mampu untuk membalas. Jadi laki-laki itu sebetulnya kalau ditanya bisa nggak ngebalas kelakuan bini, itu sangat bisa, Bu. Kalau ibu punya suami terlihat takut sama ibu, sebenarnya itu bukan takut, bisa mah bisa. Cuma mengkhawatirkan hal lain gitu loh. Takutnya diminta cerai, punya anak, siapa yang ngurus. Kadang mengkhawatirkan hal yang lain. Ibu jangan merasa superior gitu loh. Kalau misalnya punya suami, terlihat takut, jangan merasa seolah diri hebat. Enggak, bukan takut, bisa ngebalas sebenarnya. Termasuk beliau ini. Farubama adkhala faqiran al-khawwa fatukhrijuhu qabla tamamil muddah. Baik. Nah, sekarang ada kisah lagi. Maaf, tadi saya membacakan agak sedikit keliru. Imam Sya'rani ini muridnya yang menceritakan. Qala fil Uhud al-Muhammadiyah. Ada satu kitab namanya Al-Uhud al-Muhammadiyah, kitab tebal. Imam Sya'rani menceritakan kisah gurunya. Kanat zaujatu Sayyidi Ali Al-Khawas, istri dari guruku Ali Al-Khawas, tahjuruhu thalathata ashhur wa akthar. Pernah Ali Al-Khawas itu ditinggalin bininya selama 3 bulan berturut-turut. Bininya lari. Gak cuma lari, Pak. Mari kita lanjutkan. Ini muridnya sendiri yang menceritakan, artinya kabar langsung dari gurunya. Wahajarathu syahran likaunihi saqqa dajajaha minal ma'il maksyum. Tahu gara-gara apa bininya itu lari? Gara-gara selingkuh? Mustahil ulama selingkuh. Gara-gara ngucapin kata-kata yang tidak pantas? Mustahil, namanya ulama tahu paham agama. KDRT? Bukan juga, mustahil. Tahu gara-gara apa? Gara-gara dia masih minum ayamnya dari air yang terbuka. Astagfirullahaladzim. Gara-gara gitu dong, punya piaraan ayam. Dia nggak rela itu ayam dikasih minum dari air yang kebuka gitu loh, paham nggak? Paham maksudnya ya? Kurang ajar kan itu kan? Coba itu masalah sepele. Perempuan kan kadang-kadang gitu ya dia. Kadang-kadang marah gara-gara hal sepele, benar kan? Tuh lihat, 3 bulan ninggalin suaminya. Gara-gara apa? Ayamnya dikasih minum air sembarangan. Ayamnya doang. Astagfirullahaladzim. Waghalita marratan fashariba min qullatiha fahaqqat mawdi'a famihi bisyaqafatin hatta la tada'a famiha mawdi'a famihi. Nah, singkat cerita, Ali Al-Khawas itu suatu ketika mungkin sengaja, bukan sengaja, tidak secara sengaja minum dari tempat tertentu gitu ya, dari air itu. Kemudian perempuan itu enggak terima, akhirnya hakat itu apa ya? Istilahnya itu kayak diginiin gitu loh bibirnya. Sampai-sampai dia itu nggak mau lagi meletakkan bibirnya ke bibir suaminya lagi. Nggak mau dicium lagi. Gara-gara minum dari air itu. Ih, perempuan parah ini. Ini belum selesai Pak, lanjutannya nih. Wasafara biha ilal Hijaz. Akhirnya singkat cerita melarikan dirilah itu suaminya Ali Al-Khawas itu ke negeri Hijaz. Wahiyya hajiratun lahu. Fasabara biha min Misr wa raja'a min ghairi ayyaqa bainaha wa bainahu kalam. Akhirnya dia pergi ke Hijaz, wahiyya hajiratul lahu fasafara biha min Misr. Akhirnya keduanya itu memutuskan, Ali Al-Khawas pengen pergi ke negeri Hijaz, bininya ngikut. Itu dari Mesir ke Mekah, kan zaman dulu nggak ada pesawat Pak ya.
Itu zaman dulu kan kalau misalnya pindah pengen ke suatu negeri itu biasanya dengan kafilah. Pakai onta, pakai kuda kira-kira. Sepanjang perjalanan bininya nggak ngajak bicara sama sekali. Dicuekin sama bininya. Sepanjang, itu perjalanan jauh loh. Dari Mesir ke Arab itu, kalau perjalanan darat itu jauh loh lumayan. Jadi berhari-hari gak diajak ngomong sama istrinya gara-gara peristiwa yang sepele itu. Thumma lamma matat tabi'aha birayatin baydu amama na'syiha. Ketika istrinya wafat, Ali Al-Khawas ini masih menunjukkan kesetiaannya. Dia membawa bendera pertanda kematian istrinya. Ma'annahu akhbarani fi maradi mautihi bi anna lahu sab'an wa khamsina sana. Beliau mengabarkan, kata Imam Sya'rani, mengabarkan kepadaku usianya ketika istrinya wafat itu usianya 57 tahun. Udah tua renta. Tapi meskipun diperlakukan sedemikian parah oleh istrinya, kalau kita di posisi Ali Al-Khawas ini punya bini kayak begitu, kira-kira kalau dia mati, kira-kira kita ngapain? Alhamdulillahirabbil alamin, ya kan? Beliau enggak, masih menunjukkan kesetiaannya. Min haini dakhala biha lam, dengerin Pak, dengerin Pak. Sejak beliau menikah dengan istrinya ini kata beliau, kata Imam Sya'rani, min haini dakhala biha lam yanam ma'aha lailatan wahidatan. Semenjak dukhul, berhubungan badan pertama kali pengantin sampai wafat itu enggak pernah tidur bareng dalam keadaan damai. Istrinya ngajak ribut terus. Tiap malam. Saya nggak bisa ngebayangin itu gimana ya. Hidup kayak begitu, tapi ya tahammal. Dia menanggung semua itu. Tanpa menceraikan istrinya. Hatta ketika istrinya wafat, dia masih menunjukkan statusnya sebagai suami. Berbela sungkawa atas kematian istrinya. Yang kurang ajar itu. Lam yanam, biasanya tidak mengarangkan. Lam yanam ma'ha lailatan wahidatan wahuma mustalihan. Artinya keduanya ini nggak pernah tidur. Sepanjang sejak mereka jadi pengantin sampai istrinya wafat itu nggak pernah tidur dalam keadaan berdamai. Berantem terus. Bukan suaminya ngajak berantem, bininya. Lah itu gara-gara masalah ayam doang sampai 3 bulan nggak pulang-pulang. Coba kebayang kan? Tahu nggak Pak, kenapa beliau itu menahan diri untuk tidak menceraikan atau berkata-kata kasar kepada istrinya? Ini jawaban saya kira tidak mungkin muncul dari lisan manusia biasa. Pasti ini orang yang punya kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahu apa jawabannya? Wa kana yujib man yaqulaha talliqha. Beliau senantiasa memberikan jawaban kepada orang yang menyarankannya untuk mencerai istrinya. Jadi kalau ada orang datang, udah sih punya bini kayak begitu, ceraiin aja. Tahu jawaban beliau apa? Ini jawabannya. Az-zulmu min nafsi la minha. Ya Allah, kezaliman itu berasal dari diriku, bukan dari dia. Astagfirullahaladzim. Lihat diri kita Pak. Beliau ini melihat kelakuan istrinya itu, meskipun itu sebuah kezaliman, itu gara-gara kesalahanku, bukan gara-gara kesalahannya. Li'annaha suratu amali. Karena istriku itu adalah gambaran dari amalku, amal perbuatanku. Beliau melihat perbuatan istrinya itu adalah cerminan dari perbuatannya. Padahal beliau ini siapa? Wali kabir. Seorang alim, seorang wali minal aulia, menganggap amalannya ini buruk seburuk perlakuan istrinya kepadanya. Astagfirullahaladzim. Bayang gak Pak? Gak mungkin itu terlahir dari lisan manusia biasa. Soalnya orang kayak saya aja, kalau berada di posisi yang sama, gak mungkin mengatakan hal yang kayak begitu. Beliau melihat, dan itu rata-rata wali begitu. Yang saya baca kisah-kisahnya, kenapa para aulia itu, mereka itu menunjukkan seolah-olah rasa takut, mengalah dan lain-lain, bukan karena lemah. Tapi karena mereka melihat itulah cara mereka berhubungan dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat keburukan dari istrinya, mereka menuduh diri mereka sendiri. Seolah-olah keburukan itu dialah penyebabnya, bukan istrinya. Subhanallah. Subhanallah. Ali Al-Khawas, murid dari Imam Sya'rani, dan Imam Sya'rani itu sendiri diuji keduanya oleh istri yang kurang berakhlak. Istri yang enggak punya akhlak. Istri yang tidak punya akhlak. Baik, ada salah seorang yang lebih parah lagi. Kalau tadi kan gak sampai KDRT kan? Gak sampai KDRT kan? Nah sekarang saya akan menceritakan kisah KDRT yang berlaku. Yang terjadi di kehidupan para aulia. Nih, sekali lagi ya, saya menceritakan begini bukan untuk menormalisasi. Ya,
Istri kepada suami atau suami kepada istri. Ibu kalau melakukan hal begitu tetap itu pelanggaran hukum. Suami kalau melakukan begitu tetap itu pelanggaran hukum. Tapi maksud kita menceritakan ini buat apa? Kalau itu terlanjur sudah terjadi, salah pilih pasangan kira-kira begitu ya. Duh salah ini mah nyesel. Gak usah minta cerai. Selama masih bisa hidup normal, ibadah masih aman. Karena banyak kisah-kisah yang lebih parah dari kita Pak. Kalau mau saya ceritakan, ini kisah-kisah begini jadi cerminan. Ternyata apa yang kita alami ini gak ada apa-apanya gitu loh. Lah kayak tadi kan, pernah ditinggalin sama bini sampai 3 bulan. Alhamdulillah saya gak pernah. Bapak juga kayaknya gak pernah itu. Sampai segitunya gara-gara hal sepele. Berarti kan ada akhlak yang sedemikian. Ya seperti yang tadi kita gambarkan itu ya.